Selamat siang, Pak Yosep dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 golongan B2 akan melakukan role play dalam mata kuliah praktikum pelayanan informasi obat. Saya Heronima Dairowangga, NIM 123, berperan sebagai dokter dan moderator. Saya Gabriela Sharon, NIM 118, berperan sebagai apoteker. Saya Dwi Putri Kusuma, NIM 119, berperan sebagai dokter. Saya Devi Pratiwi Chandra, NIM 120 sebagai dokter. Saya Agustinita Wandari, NIM 125, berperan sebagai perawat. Kenalkan, saya Jessica Taniels, NIM 126, berperan sebagai apoteker. Perkenalkan, saya Maria Angelina Roy, NIM 127, berperan sebagai apoteker dan ketua PFT. Baik, kami akan memulai role play kami. Selamat pagi rekan-rekan PFT Rumah Sakit Sutiono sekalian. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Indah sebagai moderator yang akan memandu jalannya rapat PFT pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai rapat kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan doa agar rapat kita dapat berjalan dengan lancar. Saya persilahkan kepada rekan-rekan sekalian untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita masuki pembahasan rapat PFT kita pada pagi hari ini, sebagai moderator saya akan membahas atau memberitahukan agenda yang akan kita lakukan pada rapat hari ini. Agenda pertama adalah pembukaan yang tadi sudah kita lakukan adalah doa, lalu akan dilanjutkan dengan pemberian sambutan oleh Apoteker Angel selaku ketua dalam rapat PFT kali ini. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan topik yang akan dibahas bersama-sama mengenai perbandingan antara penggunaan irbesartan dan candesartan dalam terapi untuk pasien hipertensi. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab dan akan diakhiri dengan doa penutup. Dari diskusi hari ini diharapkan kita dapat bersama-sama menentukan pilihan antara golongan ARB, irbesartan, dan candesartan untuk dapat dimasukkan di dalam formularium. Untuk membuka rapat PFT pada hari ini, saya persilahkan kepada Apoteker Angel selaku Ketua PFT untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih Dr. Indah. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, baik dokter, apoteker, dan perawat. Saya Apoteker Angel selaku Ketua PFT ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ingin memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas limpahan rahmat-Nya sehingga rapat PFT pada pagi hari ini dapat terselenggarakan. Saya juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan semua sehingga hadiri rapat PFT pada pagi hari ini. Perihal pokok bahasan pada agenda rapat PFT hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh moderator sebelumnya, yaitu mengenai perbandingan antara penggunaan irbesartan dan candesartan dalam terapi untuk pasien hipertensi. Saya berharap semoga agenda rapat PFT hari ini dapat berjalan dengan lancar dan hasil evaluasinya dapat berguna untuk formularium obat antihipertensi di Rumah Sakit Sutiono. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti rapat PFT pada pagi hari ini. Terima kasih dan semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Apoteker Angel atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengar pemaparan terkait perbandingan antara penggunaan irbesartan dan candesartan dalam terapi untuk pasien hipertensi oleh Apoteker Sharon. Waktu dan tempat dipersilahkan. Waktu yang diberikan
Perkenalkan, saya Apoteker Sharon, salah satu apoteker di Rumah Sakit Sutyono. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai perbandingan penggunaan irbesartan dan kandesartan dalam mengobati pasien dengan penyakit hipertensi. Seperti yang diketahui bahwa hipertensi merupakan salah satu penyebab kematian yang paling umum. Normalnya tekanan darah adalah 120/80 mmHg. Pedoman hipertensi terbaru merekomendasikan penggunaan diuretik, CCB, ARB, dan ACE inhibitor sebagai terapi antihipertensi awal. Di Amerika Serikat, orang Afrika Amerika yang mengalami hipertensi disarankan untuk memulai terapi dengan penggunaan diuretik atau CCB karena didapat hasil-hasil klinis yang terbukti. Sebagai tambahan, ACE inhibitor atau ARB dianjurkan untuk penderita hipertensi stadium 1 hingga 2 dan untuk diabetes tipe 1 atau 2. ARB sendiri memiliki efek aditif penurun tekanan darah bila dikombinasikan dengan diuretik, tiazid, dan CCB dihidropiridin tanpa meningkatkan efek samping. Selain itu, ARB telah membuktikan efek mortalitas dan morbiditas pada gagal jantung dan penyakit ginjal kronis, terutama bila dikaitkan dengan diabetes tipe 2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Abraham dengan judul The Comparative Efficacy and Safety of the Angiotensin Receptor Blockers in the Management of Hypertension and Other Cardiovascular Disease, ARB telah terbukti menjadi kelas terapi yang sangat efektif untuk pengobatan hipertensi dan penyakit penyerta selama 2 dekade terakhir. Nah, dalam topik ini yang akan dibahas ialah obat golongan ARB yang digunakan yaitu irbesartan dan kandesartan. Saat dibandingkan penggunaannya secara farmakologi, didapatkan bahwa irbesartan merupakan long acting di mana waktu paruh irbesartan lebih lama, yang artinya obat akan habis lebih lama sehingga efek antihipertensi yang ditimbulkan juga akan lebih lama dibandingkan kandesartan. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perbandingan penggunaan irbesartan dan kandesartan dalam mengobati pasien dengan penyakit hipertensi. Baik, terima kasih untuk Apoteker Sharon atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada rekan-rekan sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Devi. Saya dokter dari Bangsal Melati. Di sini saya ingin bertanya dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Apoteker Sharon tadi, manakah yang lebih baik antara irbesartan dan kandesartan? Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Devi untuk pertanyaannya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada rekan apoteker untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya Apoteker Jessica akan menjawab. Jika dilihat dari profil farmakokinetiknya, irbesartan memiliki waktu paruh yang lebih besar dari kandesartan, yaitu sebesar 11-15 jam. Sedangkan kandesartan hanya 9 jam. Artinya irbesartan merupakan long acting, di mana obat akan habis lebih lama, sehingga efek antihipertensi yang ditimbulkan juga lebih lama. Selain itu, bioavailabilitas irbesartan juga lebih besar, yaitu sebanyak 60-80%. Artinya jumlah obat aktif yang masuk ke sirkulasi sistemik lebih besar sehingga efek yang ditimbulkan juga lebih besar. Dengan demikian, jika dilihat dari profil farmakokinetik tersebut, dapat dikatakan irbesartan lebih unggul dibandingkan kandesartan. Terima kasih Apoteker Jessica untuk jawabannya. Bagaimana Dr. Devi, apakah penjelasan dari Apoteker Jessica dapat diterima? Terima kasih Apoteker Jessica untuk penjelasannya sudah sangat jelas. Terima kasih. Baik, apakah dari rekan-rekan sekalian ada tanggapan atau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Mohon maaf, saya ingin menambahkan terkait dengan penjelasan dari Apoteker Jessica. Baik, saya persilahkan Apoteker Angel. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menambahkan terkait dengan profil farmakokinetikanya.
Jadi untuk rute eliminasi antara kandesatan dan irbesartan memiliki perbedaan yang cukup signifikan, di mana kandesatan dieliminasi oleh renal melalui urin sebesar 33% dan melalui feses sebesar 67%. Sedangkan irbesartan dieliminasi melalui urin sebesar 20% dan melalui feses sebesar 80%. Jadi, untuk pasien yang mungkin mengalami gangguan ginjal, irbesartan lebih cocok karena sebagian besar akan dieliminasi melalui feses. Kemudian, kandesatan merupakan prodrug yang membutuhkan aktivasi di saluran pencernaan dan hati untuk menjadi bentuk aktifnya. Sedangkan irbesartan merupakan parent drug dan tidak membutuhkan aktivasi metabolik. Dengan demikian, pasien yang memiliki gangguan pencernaan dan gangguan hati tidak akan optimal pengobatannya jika menggunakan kandesatan. Selain itu, kandesatan juga memerlukan waktu lebih lama untuk aktivasi melalui hati. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Apotekar Angel untuk penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Perawat Nita dari Bangsal Mawar. Saya ingin bertanya, jika dikaitkan dengan penyakit lain atau komorbid pasien, apakah profil farmakokinetik irbesartan yang sudah dijelaskan sebelumnya tetap menunjukkan hasil yang lebih baik? Terima kasih. Baik, terima kasih Perawat Nita untuk pertanyaannya. Kepada rekan-rekan apoteker dan dokter, saya persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Perawat Nita. Saya Dr. Kusuma akan membantu menjawab pertanyaan yang diajukan. Jadi, menurut penelitian yang melibatkan 4.964 peserta dengan usia 70 hingga 89 tahun yang menderita hipertensi, jadi ditunjukkan bahwa kandesartan ini tidak menghasilkan penurunan risiko yang signifikan pada kejadian kardiovaskular utama, termasuk myocardium infarct, dan juga mortalitas kardiovaskular. Akan tetapi, pada pasien dengan stroke non-fatal menunjukkan penurunan risiko. Sedangkan, pada pasien diabetes tipe 2 dan mikroalbuminuria, pasien yang mendapatkan irbesartan lebih sedikit yang berkembang menjadi mikroalbuminuria. Selain itu, dalam uji coba nefropati diabetik irbesartan yang melibatkan pasien hipertensi dengan komorbid nefropati diabetik, nah pasien yang diberi irbesartan memiliki resiko 37% lebih rendah mengalami peningkatan kreatinin serum. Hal ini juga tentunya berkaitan dengan yang disampaikan oleh apoteker Angel tadi, bahwa irbesartan ini ekspresinya melalui feses begitu. Nah, terkait dengan indikasi yang tadi dikaitkan dengan penyakit hipertensi dan obatnya, jadi menunjukkan bahwa obat irbesartan ini lebih memberikan efek yang positif dan menguntungkan dibandingkan dengan candesartan, di mana candesartan dilaporkan tidak menghasilkan penurunan risiko yang signifikan pada kejadian kardiovaskular. Itu, terima kasih. Terima kasih Dr. Kusuma atas penjelasannya. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan lagi, Perawat Nita? Oh ya, mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya lagi. Sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai penggunaan obat tersebut pada penyakit hipertensi dengan komorbid. Sedangkan untuk tujuan terapinya itu sendiri, sebagai monoterapi, lebih bagus irbesartan atau kandesartan ya? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Kepada rekan-rekan yang ingin memberi jawaban, saya persilakan. Baik, perkenalkan saya Apoteker Jessica, saya akan bantu menjawab. Pada penelitian yang dilakukan oleh masa DKK pada tahun 2017, berdasarkan struktur kimianya, ARB menggunakan binding pocket yang berbeda terhadap reseptor angiotensin 2. Hal tersebut menyebabkan perbedaan waktu, disosiasi, dan ketidakmampuan melakukan antagonis oleh reseptor AT1.
atau angiotensin 1. Studi klinis menunjukkan derajat afinitas untuk reseptor angiotensin 1 dan ARB yang berbeda dengan urutan sebagai berikut. Kandesartan lebih besar dari olmesartan, lebih besar dari asilsartan, lebih besar dari telmisartan, lebih besar dari valsartan, lebih besar dari irbesartan, lebih besar dari eprosartan. Jadi kandesartan lebih baik dalam memberikan efek penurunan tekanan darah dibandingkan dengan irbesartan. Terima kasih, sekian jawaban dari saya. Baik, untuk jawabannya terima kasih Apoteker Jessica. Apakah ada tanggapan kembali atau mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain? Baik, terima kasih. Saya Dr. Devi ingin kembali bertanya, jika ditinjau dari segi keamanan, manakah yang lebih baik antara irbesartan dan kandesartan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Dr. Devi. Saya persilahkan rekan-rekan sejawat yang hendak menjawab pertanyaan ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya Apoteker Sharon akan mencoba membantu menjawab pertanyaan yang diajukan. Jadi dalam studi CHARM alternatif, kandesartan dilaporkan menurunkan resiko relatif, di mana resiko relatif sendiri merupakan resiko terjadinya penyakit yang terpapar dan yang tidak terpapar itu sebesar 23%, yang signifikan pada kematian kardiovaskular atau rawat inap akibat CHF. Nah, selain itu, pada studi CHARM EDIT, itu kandesartan menurunkan 15% resiko relatif kematian kardiovaskular atau masuk rumah sakit yang signifikan, dan penurunan resiko absolut sekitar 4%, di mana resiko absolut itu merupakan resiko terkenanya penyakit dalam jangka waktu tertentu. Nah, tingkat penghentian dari kandesartan sendiri itu cukup tinggi, yaitu sekitar 24%, karena efek samping yang terjadi pada pasien, termasuk hiperkalemia dan juga penggandaan kreatinin serum. Sedangkan pada irbesartan sendiri, tingkat penghentian untuk obatnya itu yang dengan dosis 300 mg itu sebesar 1,4%, dan untuk dosis irbesartan 150 mg penghentiannya sebesar 2,1%. Lalu efek samping yang dilaporkan itu berupa sakit kepala, nyeri muskuloskeletal, pusing, dan juga kelelahan. Dan tidak terdapat efek samping serius yang dipertimbangkan karena penggunaan irbesartan secara tunggal. Namun terdapat laporan penghentian penggunaan irbesartan pada pasien stroke iskemik akut. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Apoteker Sharon atas jawabannya. Apakah ada tanggapan lain mungkin dari rekan-rekan sekalian? Apakah ada tanggapan? Baik, mohon maaf sebelumnya, saya ingin menambahkan lagi terkait keamanan antara obat tersebut. Jadi pada penggunaan obat ARB yang dikombinasikan dengan hidroklorotiasid terdapat efek samping yang berbeda, di mana kombinasi kandesartan dan hidroklorotiasid menghasilkan efek samping yang ringan hingga menengah, dan tidak ditunjukkan efek samping yang serius kecuali hipokalemia. Pada dosis kombinasi yang rendah, tidak ada efek samping serius dan penghentian akibat efek samping yang dilaporkan. Begitupun pada dosis kombinasi tinggi juga dilaporkan aman dan dapat ditoleransi dengan baik. Nah, sedangkan pada kombinasi irbesartan dan hidroklorotiasid dilaporkan terdapat 3% efek samping yang serius, di mana terjadi 8 kasus pada kombinasi irbesartan dengan HCT dengan dosis 200 dan 25 mg per hari, dan efek samping yang sering terjadi itu adalah hiperkalemia dan hipokalemia, dan lebih sering terjadi pada kombinasi terapi dibanding monoterapi irbesartan. Nah, jika ditinjau dari penggunaan obat secara tunggal,
Kandesartan lebih aman dibanding irbesartan. Namun jika ditinjau melalui kasus yang terjadi pada kombinasi dengan hidroklorotiazid, dapat diketahui bahwa irbesartan ini lebih aman. Jadi mungkin terkait keamanan obat perlu ditinjau kembali pada variasi penggunaan obat lain serta kondisi pasien apakah terdapat komorbid lain yang kurang aman terhadap obat yang akan digunakan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Apoteker Sharon untuk jawabannya. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan lain? Jika tidak, izinkan saya untuk bertanya. Jadi untuk di lapangan sendiri, terapi mana yang lebih sering digunakan antara candesartan dan irbesartan? Baik, saya akan bantu menjawab. Jika dilihat dari efikasinya terhadap hipertensi, pada jurnal Massa et al. 2017 disebutkan bahwa kandesartan lebih sering digunakan dan lebih disenangi untuk penggunaannya oleh masyarakat. Selain karena cukup untuk memberikan efek dalam penurunan hipertensi, harga kandesartan itu dapat dikatakan lebih terjangkau. Walaupun untuk pemakaiannya digunakan 2 kali sehari dibandingkan dengan 1 kali sehari pada pemakaian irbesartan. Sekian. Baik, terima kasih Apoteker Jessica atas jawabannya. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, saya persilahkan. Baik, karena sudah tidak ada tanggapan dan pertanyaan lagi, maka kita akan mengakhiri rapat PFT pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan menyimpulkan hasil diskusi kita pada rapat hari ini. Jadi berdasarkan beberapa penelitian yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan apoteker, dokter, serta perawat tadi, perbandingan penggunaan irbesartan dan candesartan dalam mengobati pasien dengan penyakit hipertensi didapatkan bahwa penggunaan candesartan lebih efektif dan cost effectiveness dibandingkan penggunaan irbesartan. Untuk kesimpulan itu untuk kesimpulan dari rapat kita pada hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam rapat PFT pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika selama rapat ada perkataan yang kurang berkenan. Sebelum kita mengakhiri rapat pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Kepada rekan-rekan sekalian, saya persilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian role play dari kelompok kami. Jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan yang kami lakukan selama role play tadi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.